Halo semua, kembali lagi di channel Bahas Cerita TV. Oke, tanpa basa-basi lagi kita akan lanjut langsung cerita ular putih Eojang part 5-nya ya. Dari pertarungan kemarin, kita beralih ke Haiba yang datang menemui Bai Jina untuk melaporkan kebusukan dari Jihon yang membuat onar sesuka hatinya tanpa konfirmasi ke aliansi, dan dia melakukan itu semua demi mendapatkan bayaran dari Pilyung. Beberapa hari pun berlalu, terlihat Sion yang berada di tempat lesnya menjadi pusat perhatian. Semua orang membicarakannya yang bisa membuat Haiba si anak berandalan ketakutan melihatnya. Si Hoyong pun gak habis pikir apa yang membuat Haiba sangat takut pada anak cupu itu. Lalu Hoyong berbisik ke temannya kalau dia diam-diam lihat daftar murid kalau nama anak itu Seon Neon. Dia nggak tahu apa yang membuat Haiba ketakutan, walau dia tidak melakukan apa-apa. Dia pun bertanya-tanya, masa iya anak itu yang dijuluki si ular putih? Hoyong pun meragukannya karena berpikir Haiba hanya bisa melawan anak-anak cupu saja. Jadi Hoyong berniat ingin mengalahkan Sion yang dianggapnya lemah itu. Lalu saat Sion pulang les, ada seseorang yang diam-diam mengambil fotonya buat diposting di grup sekolahnya. Anak itu adalah teman sekolah Sion saat SMP. Lalu tiba-tiba Sion muncul di belakangnya dan berkata, "Kenapa ada fotoku diposting di situ? Kau Baegyusong dari SMP Byeoksan, bukan?" Oke, beralih ke masa lalu Seon. Saat sekolah di SMP Byeoksan, dulu Seon seorang kutu buku di kelasnya. Dia anak yang pintar dan selalu juara satu di kelas. Lalu ada seseorang yang tertarik dengan kepintaran Seon. Nama anak itu adalah Suho. Suho mendekati Sion dan mengatakan, "Sebenarnya aku bisa ranking 1. Mau aku buktikan?" Lalu setelah itu Suho pun pergi. Dalam hati Sion mengatakan, "Anak yang unik. Dia ranking 22 di kelas." Lalu terlihat di dinding ranking kelas ujian bulan ini, Suho beneran peringkat 1. Sion pun kaget melihatnya beneran dikalahkan Suho. Suho pun datang lalu berkata, "Gimana Sion? Benar kan kataku? Aku bisa ranking 1. Hahaha." Dalam hati Sion berkata, "Dasar anak aneh." Setelah itu selanjutnya ranking Suho kembali ke 22. Suho benar-benar hanya ingin membuktikan dia bisa ranking 1 kalau dia mau. Suho dan Sion makin akrab dan terlihat selalu bersama dan menjadi sahabat. Lalu saat di kantin, Suho dan Sion melihat seseorang yang sedang menyendiri. Lalu mereka mengajaknya berteman. Hingga saat mereka pun menjadi teman akrab. Nama anak ini adalah Byum Seok. Tapi Byum Seok mulai cepat berubah. Dia menaruh rasa benci pada Suho. Byum Seok menganggap Suho orang yang munafik. Byum Seok merasa iri pada Seon dan Suho yang disukai para cewek. Dalam hatinya berkata, "Gak ada bedanya denganku. Cuma beda aku pakai kacamata aja." Lalu keesokan harinya Byum Seok merubah penampilannya dan tidak pakai kacamatanya. Saat di kelas, seseorang guru meminta kumpulkan tugasnya, dan yang tidak bawa akan dipukul. Sion pun panik mencari tugasnya yang hilang. Lalu Suho yang melihatnya pun memberikan tugasnya ke Sio. "Nih, kumpulkan saja. Punyaku, gak apa-apa. Daya tahan tubuhku
Kan kuat, hehehe, ucap Suho. Beom Seok pun makin jengkel melihat Seon dan Suho. Bangsat, mereka kayak main drama. Padahal punya Seon aku yang ambil, ucap Beom Seok dalam hatinya. Lalu saat istirahat, Beom Seok bertemu para berandalan Seong Un. Di sana, Seong dan Beom berbincang dan para berandalan pun mengajak minum-minum sama anak SMP perempuan Song Min. Dalam hati Beom Seok, pulang udah ada janji sama Seon dan Suho ke warnet. Bangsat, apa pentingnya mereka? Yang penting itu cewek dan alkohol. Gaul banget. Mungkin aku akan bisa terlihat keren. Dan sejak hari itu, Beom Seok berteman dengan para berandalan itu. Seon dan Suho pun bercerita tentang perubahan Beom Seok yang bergaul dengan Seong Un dan gengnya. Lalu, pada malam hari, Suho yang berjalan kaki pulang sendirian bertemu Beom dan geng Seong Un yang lagi merokok dan memalak seorang teman di kelasnya bernama Deong Yeop. Lalu Seong Un berkata, "Aku udah dengar sedikit tentang kau. Katanya kau suka ngomongin aku di belakang, hah? Sepertinya kamu salah paham. Aku nggak pernah ngomongin kamu," ucap Suho. Beom Seok berkata, "Dia itu dari dulu suka ngomongin kau dan menusukmu dari belakang." "Hei, kapan aku?" Belum selesai Suho berbicara, kepalan tangan sudah berada di depan wajahnya. Lalu, buak! Pukulan Seong Un mengenai mukanya hingga Suho terjatuh. Lalu Suho bangun dan menatap Beom Seok sambil berkata dalam hati, "Beom Seok, kenapa dia sampai membenciku seperti ini?" Lalu Seong Un kembali memukulnya. "Hei, jangan mengalihkan pandanganmu. Aku kan lagi ngomong, brengsek." Dan pada saat itu Suho dipukuli habis-habisan. Lalu keesokan harinya Suho ke sekolah dengan muka penuh luka. Seon kaget melihatnya. "Hei, Suho, wajahmu kenapa?" Suho dengan santai berkata, "Ah, bukan apa-apa." Lalu Suho melanjutkan, "Sion, seandainya kalau terjadi di kelas, jangan ikut-ikutan ya, karena gak akan ada yang berubah meski kau ikut campur. Jadi, jangan sampai kau ikut terbawa." Dalam hati Seon, dia merasa bingung. Tidak pernah melihat Suho seperti itu, yang berusaha tersenyum dengan ekspresi sedih. Suho di kelas terlihat murung. Lalu tiba-tiba geng Seong Un datang ke kelas Suho dan membulinya di sana. Mereka berkata tidak akan membulinya lagi, asal Suho jadi peringkat terakhir. Seiring waktu, Seon pun tahu kalau Suho sering dibully dan Seon bilang pada Suho kalau dia akan membalasnya. Suho cuma menjawab, "Gak apa-apa, aku baik-baik saja kok." Dalam hati Suho, dia tidak akan biarkan Seon jadi targetnya. "Aku akan mengarahkan pandangan mereka hanya padaku," ucap Suho. Lalu keesokan harinya, Pak Guru mengumumkan hasil soal ujian. Lalu Pak Guru pun memanggil Suho ke depan dan mengumumkan bahwa Suho ranking 1 di sekolah dan mendapatkan nilai sempurna. Tak ada satupun yang salah. Semua di kelas pun kaget dengan kepintaran Suho, hingga Seon pun merinding mendengarnya. Hingga Suho pun terkagum-kagum
melihat kepintaran Suho. Namun, tidak dengan para berandalan yang emosi karena merasa diremehkan Suho dan merasa Suho menantang mereka. Lalu, saat istirahat, para berandalan mengajak Suho ke atap sekolah. Di saat Sion tidak di sekolah karena mengikuti olimpiade di tempat lain. Saat Sion pulang dari olimpiade, Sion mencoba menghubungi Soha, namun nomornya tidak bisa dihubungi. Lalu, ketika Sion cek pesan, banyak pesan yang masuk dari teman kelasnya yang bernama Ji-hwan. Seketika itu, perasaan Sion tidak enak dan setelah melihat pesan itu, Sion pun kaget dan bergegas pergi. Lalu, terlihat Sion yang sedang menuju ke rumah sakit. Para berandalan yang mengajak Suho ke atap panik karena Suho jatuh dari atap dan kepalanya berdarah. Sion di rumah sakit terdiam melihat Suho yang tidak sadarkan diri. Dokter bilang, Suho saat ini kondisinya sulit untuk berharap pulih kembali dalam keadaan normal. Meski tidak berbahaya, tapi dia mungkin tidak bisa kembali ke kehidupan normal. Lalu, setelah 1 jam menunggu, Sion pun pergi dengan berlinang air mata. Lalu, kasus bulian Suho pun ditutup dikarenakan salah satu anak berandalan itu anak seorang dewan. Dan anak berandalan itu hanya dihukum 3 hari bersih-bersih di sekolah saja. Suho udah nggak masuk sekolah selama 2 bulan. Begitupun Sion, dia tidak masuk sekolah selama 2 bulan. Hasil olimpiade pun keluar. Sion pun keluar sebagai pemenang utama. Setelah sekian lama, Sion pun masuk sekolah dengan rambut gondrongnya. Lalu, terlihat Sion menyemprotkan sesuatu di baju seseorang dan baju itu milik Seong-un. Setelah Seong-un memakai baju itu, ternyata bajunya mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Jadi, dia kembali ke kelas buat ganti baju. Ketika di kelas, dia sedang mau buka baju, Sion pun datang dari belakangnya. Sion pun mengaitkan baju dengan peniti besar ke celananya hingga Seong-un tidak bisa melepaskan bajunya karena tersangkut. Lalu Sion naik ke atas meja dengan sepatu boot besar. Lalu menendang mukanya sambil berkata dalam hati, "Aku sudah berusaha keras. Badan yang hanya tulang ini, aku berusaha membuat 100% jadi 120%. Tidak akan bisa kalah. Tidak akan kusisakan 1% pun." Seong-un yang tidak bisa melihat bertanya, Siapa kau?" Lalu tiba-tiba mukanya dihantam dengan dengkul Sion hingga darah mulai keluar dari baju Seong-un. "Siapa kau, brengsek?" ucap Seong-un. Lalu tiba-tiba penitinya pun terlepas. Namun dengan cepat Sion menarik baju Seong-un dan mengaitkan kemejanya lagi ke meja belajar. Seong-un kembali bertanya, "Hei, siapa kau?" sambil terbatuk-batuk. Lalu Sion menendang meja ke perutnya sambil berkata, Aku Sion." Lalu Sion mengambil kursi dan menghantamkan ke tubuh Seong-un berkali-kali hingga tak sadarkan diri. Lalu Sion mengambil HP Seong-un dan menghubungi anak buah Seong-un untuk menyuruhnya ke kelas. Ketika berandalan itu masuk kelas, dia terjatuh karena kakinya kena jebakan tali yang dibuat Sion. Lalu ketika dia berdiri, tiba-tiba tendangan Sion datang menghantam mukanya hingga hidungnya berdarah. Lalu Sion mengambil tali lompat dan menghantamkan gagang tali itu ke kepalanya berkali-kali. Lalu anak-anak
kelas pun yang datang kaget melihat semua ini. Lalu Bemseok yang baru datang masuk kelas. Dia pun kaget dan ketakutan melihat Sion. Lalu Sion dengan muka datarnya berkata, "Byeomseok, akhirnya datang juga kau." Lalu Sion datang mendekat, yang membuat Byeomseok berkeringat dingin dan bergemetaran ketakutan. Lalu Sion menginjak kakinya, yang membuat Byeomseok kesakitan. Lalu setelah itu Sion menjambak rambutnya sambil berkata, "Kau, orang yang paling gak bisa kumaafkan." Lalu, blak! Satu tamparan keras mengenai muka Byeomseok hingga hidungnya berdarah. Dan setelah itu, blak! Blak! Tamparan keras bertubi-tubi dilayangkan Sion ke muka Byeomseok. Sambil terus menampar, Sion berkata, "Kenapa kau begitu ke Suho? Kenapa? Coba katakan." Lalu teman sekelasnya mencoba menghentikan Sion, tapi Sion menatap tajam dan berkata, "Jangan sentuh aku. Harusnya dari awal menghentikannya. Kalian takut pada Seong-un sampai nggak berani menghentikannya. Jadi jangan berani menyentuhku, orang-orang brengsek, atau akan kuhabisi kalian semua," ucap Sion pada mereka semua. Lalu Sion lanjut memukuli Byeomseok. Blak! Pukulan keras menghantam muka Byeomseok hingga terpental jauh membentur meja. Byeomseok meronta-ronta dan memohon untuk dihentikan. Namun, dengan muka datarnya, Sion tetap menghajarnya. Buak! 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 Hingga tangan Sion dipenuhi darah. Lalu setelah puas memukul Byeomseok, Sion mengikatnya bersama dua berandalan lainnya dengan tali dan lakban yang biasa digunakan Suho. Setelah mengikat mereka, Sion lanjut menendang mereka semua. Buak! 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 Lalu semua terhenti ketika seorang guru datang dan menghentikannya. Sion menghadap ke ruang guru. Semua guru di sana pusing karena korban yang dipukuli Sion adalah salah satu anak dari anggota dewan. Sion pun berkata pada guru-guru itu, "Kekerasan sekolah yang terus berlanjut, penyembunyian, penekanan, penutupan dari pihak atas, sogokan tutup mulut karena takut image sekolah rusak. Dasar manusia-manusia rendahan. Kalian menutupinya walau tahu keburukan yang terjadi." Lalu Sion keluar dan menutup pintu dengan sangat keras. Setelah itu, karena efek anggota dewan itu, Sion sulit diterima masuk sekolah-sekolah lain. Tapi berkat saran bu guru yang baik padanya, ada satu tempat yang bisa dimasuki, yaitu SMA Iojang. Dan sejak itulah Sion bersekolah di SMA Iojang. Oke, sampai di sini dulu cerita masa lalu Sion yang merubah dirinya yang dulunya kutu buku menjadi petarung yang sangat hebat. Stay terus di channel ini, nantikan kelanjutannya. Jangan lupa subscribe-nya agar bisa tembus 1000 subscriber dan bisa membuat saya lebih rutin mengupload videonya. Oke, terima kasih semua.